Islam juga datang mengatur sampai kepada hal-hal yang kecil. Di antaranya bab kita ini. Masalah orang kalau buang hajat, buang air kecil, buang air besar, tidak boleh di jalan. Seperti sering kita lihat orang kadang-kadang, walaupun dia kebelet, mungkin dia bisa mampir ke supermarket atau mampir ke masjid, mampir ke satu tempat yang mungkin dia bisa melakukan hajatnya, tapi bukan di pinggir jalan, di jalanan. Syariat melarang itu karena pemandangan orang, mengganggu pemandangan orang dan juga membuat orang menilai dia negatif. Ya. Belum lagi tempat-tempat ini mungkin kotor. Belum lagi di tempat itu kemungkinan besar ada jin atau ada syaitan yang bisa mengganggu dia nantinya. Ya. Karena banyak orang kesurupan justru karena buang air kecil mau besar sembarangan di tempat tertentu lalu kena lah syaitan itu bisa masuk ke badannya. Kemudian juga di tempat berteduh, ya, seperti di bawah pohon dan yang lainnya, dan juga di sumber air atau mata air, ya, atau air yang tergenang digunakan untuk bersuci oleh orang-orang, dan anjuran berpaling dari kiblat atau membelakanginya. Jadi kalau buang hajat, buang air besar atau buang air kecil, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Ya. Jadi misalnya kalau kiblat menghadap ke arah saya, ini contoh saja, maka saya tidak boleh duduk di WC seperti saya sekarang. Saya menghadap kiblat atau saya balik tubuh saya membelakangi kiblat. Kita harus lawan arah. Ya. Nanti akan kita bahas insya Allah hadisnya itu. Jadi kalau bapak ibu yang punya WC di rumah, maka dirombak, ya, dirombak posisinya. Apakah sedikit ke kanan, sedikit ke kiri, atau bahkan diarahkan arahnya, atau diarahkan secara total lawan arah. Atau yang masih baru membangun rumah, membahasakan itu dari awal. Ya. Baik, kita akan dengarkan insya Allah dalil-dalilnya, apa yang kita sampaikan tadi dalam judul ini. Hadis yang pertama dalam bab kita, hadis nomor 145, maksudnya 145 dari awal kita bahas, ya. Dan sebelahnya ada angka 1, berarti hadis 1 dalam bab kita ini atau kitab kita ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'inaini." Qalu wa man la'inani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi turukin nasi aw fi dhillihim. Jauhilah dua penyebab laknat. Makna laknat, Allah angkat berkah hidupnya. Jauhi keduanya. Maka para sahabat mereka bertanya, apa itu dua penyebab laknat ya Rasulullah? Tentu penyebab laknat ada banyak, tapi ini diantaranya yang umumnya orang tidak sadari. Rasulullah SAW menjawab, orang yang buang hajat di jalan manusia dan tempat berteduh mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan juga yang lain-lainnya. Ucapannya al-la'inaini maksudnya adalah dua perkara yang mendatangkan laknat. Hal itu karena siapa yang melakukannya akan dilaknat dan dicaci. Karena keduanya adalah pemicu, maka perbuatan ini disandarkan kepada keduanya seolah-olah keduanya adalah pelaknat. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu adab syariat Islam, tidak bolehnya buang hajat di tempat jalannya manusia, begitu pula dengan tempat mereka berlindung. Masuk dalamnya sini tentu sungai, tempat mengalir, orang yang mengambil, ya, air dari sana, karena banyak orang begitu kadang-kadang di pedalaman, ya, mereka membuang hajat mereka, sampah, kotoran tubuhnya ke sungai ini. Padahal di situ juga orang yang mencuci baju, orang mengambil air, makan untuk minum dan masak dan seterusnya. Maka ini masuk dalam larangan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita rincikan hadis ini, teman-teman sekalian, sebagaimana tadi disebutkan sedikit oleh pensyarah buku ini, bahwasanya hadis ini bisa bermakna dua. Bisa bermakna yang pertama, Allah melaknat pelaku itu langsung. Begitu dia buang hajat di jalan atau di tempat berlindung manusia kayak di bawah pohon atau di tempat duduk mereka dan seterusnya, maka langsung Allah laknat mereka. Laknat artinya diangkat berkah hidup mereka karena perbuatan tersebut. Tentu ancaman seperti ini akan hilang dari si pelaku kalau dia taubat kepada Allah. Dan dalam taubat ini butuh dua hal yang harus dia lakukan. Meminta maaf pada pemilik tempat tersebut. Kalaupun misalnya tempat berteduhnya orang kayak tempat nongkrong-nongkrong atau halaman rumah orang, ya, atau apalah pagar orang dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dia harus menghilangkan bekas itu. Ya, jadi tidak cukup dengan minta maaf saja. Maaf kalau orang buang air kecil sembarangan, ada bau pesing segala macam, dia harus siram. Dia harus hilangkan bekas itu. Tidak boleh dia tinggalkan. Dan ini menandakan tentu mirip, saya pernah masuk ke beberapa toilet di beberapa tempat, ada tulisan yang biasa dipasang di situ kan.
Maka tinggalkanlah tempat ini bersih untuk orang yang datang sesudah Anda. Itu sangat bagus. Memang itu bagian dari agama kita. Tidak boleh kita masuk ke satu tempat bersih lalu kita tinggalkan kotor. Ya. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Kita masuk ke WC setelah dia kotor sekali. Ya, saya pernah masuk di pesawat walaupun di kelas bisnisnya, tetap saja pada saat keluar berantakan semuanya. Ya tisu di sana sini, basah lantainya. Padahal dia bisa lakukan itu. Apa sulitnya dia ambil tisu lalu dia bersihkan yang bekas dia pakai. Dia keluar kering dan bersih sebagaimana dia tadi masuk. Atau bahkan dia berikan yang lebih baik daripada itu. Gitu. Maka ini termasuk adab syariat. Ya, karena bisa saja dikhawatirkan, jangan sensitif, jangan sampai kita ini melakukan itu dan kita anggap sudahlah kan ada orang yang bersihkan, ada cleaning service dan segala macam. Tapi ternyata ini bisa kena ancaman tadi. Ya kalau cleaning service langsung bersihkan, kalau tidak, kita sekarang diberikan tempat yang bersih, kita harus kembalikan juga seperti itu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah bisa dilaknat oleh orang-orang. Salah satu makna laknat adalah dicaci maki, dicerca. Ya orang subhanallah kalau kencing sembarangan, buang air besar sembarangan, langsung orang nilai negatif. Bahkan orang bisa doakan keburukan. Keduanya masuk dalam makna hadits ini. Artinya kita simpulkan kita dilarang untuk berbuat hal-hal seperti ini, mengotori tempat lah ya. Nah, ini beranjak daripada tempat kita sendiri sampai ke tempat orang lain ya. Jadi kita bertamu ke rumah orang, masuk ke WC-nya, ini termasuk masuk dalam adab ini. Bersihkan tempat-tempat tersebut. Orang masuk setelah kita merasa nyaman karena bersih, karena wangi, karena dan segala macam. Ini mungkin bukan hal yang baru untuk diajarkan kepada orang-orang yang sudah seumur kita, tapi subhanallah ada saja orang yang melanggar ini. Nah, sebagaimana tadi saya bilang, saya bahkan bisa pernah temukan di kelas bisnis, di pesawat dan penerbangan internasional, ada orang, artinya mereka berangkat dalam kondisi mereka mampu, tetapi subhanallah tidak berpikir masalah itu, sangat kotor gitu. Hanya harus datang pramugarinya membersihkan kembali dan seterusnya. Hadis nomor 2 dalam bab kita ini, tepatnya hadis nomor 146. Kalau yang pertama sanadnya sahih disebutkan tadi di sebelah nomor 1 dan di sini sebelah nomor 2 hasan li ghairihi. Dan sudah saya jelaskan hasan li ghairihi artinya hasan bisa dipakai hadis itu li ghairihi, dia menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Hadisnya adalah dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul mala'ina thalath, al-barazu fil mawarid wa qari'atul turuq wadh-dhil." Artinya, jauhilah oleh kalian atau hindarilah dari kalian 3 ya, pemicu atau jauhi 3 tempat pemicu laknat. Buang hajat di sumber air ya. Situ ada footnote nomor 188 di bawah ya. Al-baraz dalam bahasa Arab dengan ba dibaca fathah yang berarti tempat kosong yang luas. Ia digunakan sebagai bahasa kinaya atau bahasa kiasan. Kinaya itu kiasan. Untuk buang air besar, juga untuk tempat buang hajat, sebab mereka membuang hajat di tempat sepi dari orang sebagaimana dijelaskan dalam kitab An-Nihayah. An-Nihayah itu digaris miringkan itu nama buku ya. Kata Nabi SAW, jauhi 3 tempat pemicu laknat ya, masuk dalam makna laknat tadi 2 ya, Allah melaknat langsung atau para manusia melaknatnya, yaitu buang hajat di sumber air, di tengah jalan, dan di tempat berteduh ya. Jadi ini 3 tempat yang umumnya orang tentu menggunakannya. Maka larangan yang paling tegas ini adalah sebagaimana yang sudah kita ketahui, agar jangan mengganggu orang lain. Agar jangan mengganggu orang lain dan juga kita sendiri melatih diri kita agar terbiasa dalam kebersihan dan kerapian itu sendiri. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, keduanya dari Abu Sa'id Al-Himyari dari Mu'adz. Abu Dawud berkata, hadis ini mursal, yakni Abu Sa'id tidak bertemu dengan Mu'adz. Al-Khattabi berkata, yang dimaksud dengan al-dhil atau naungan adalah tempat teduh yang dijadikan orang-orang sebagai tempat singgah atau istirahat siang. Tidak semua tempat teduh dilarang buang hajat di bawahnya. Nabi SAW telah buang hajat di bawah sekumpulan pohon kurma dan pasti ia memiliki tempat teduh. Nah, demikianlah. Yang dimaksud dengan paragraf yang terakhir, Khattabi berkata ini,
Nabi SAW pernah membuang hajat beliau karena zaman dulu tidak ada WC. Umumnya orang keluar ke tempat yang jauh. Tapi Nabi SAW memilih tempat yang memang orang tidak ada berteduh di situ. Ya, sangat jauh sekali. Ya, sangat jauh. Mungkin kita ada di sebuah perjalanan padang pasir. Tidak ada, kita naik mobil pribadi. Kemudian tidak ada tempat sama sekali mampir. Sehingga orang sudah kebelet. Maka dia pergi ke tempat yang agak jauh. Yang dia yakin tidak ada orang lewati tempat itu. Atau mungkin jarang sekali. Dari jalan raya dia keluar masuk pinggir yang sangat jauh, mungkin. Itu pun dalam keadaan darurat. Ini juga berhubungan dengan hadis lain ya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, masalah menghormati para malaikat. Paling pertama malu sama Allah dulu, kemudian malaikat, kemudian baru manusia secara umum. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, malulah kalian dengan makhluk Allah yang mulia, para malaikat, yang tidak berpisah dengan kalian kecuali pada saat kalian buang hajat atau kalian sedang biologis. Selain daripada itu malaikat ada bersebelah kiri kanan kita. Sementara dua hal tersebut mereka menjauh sedikit saja. Kemudian kembali lagi pada saat hajat itu selesai. Dan juga sabda Nabi SAW, sungguhnya malaikat terganggu dengan hal-hal yang mengganggu manusia. Maknanya adalah bau-bau yang tidak sedap. Ya. Ucapan-ucapan yang kasar, yang keras. Ya, kita kan kalau salam, salat, assalamualaikum warahmatullah, salam kepada para malaikat di kiri kanan kita. Mereka adalah makhluk Allah yang mulia, yang memang bertugas untuk menjaga manusia. Hadis selanjutnya, hadis nomor 3. Tepatnya urutan dari awal bahasan kita 147. Hasan li ghairihi, atau derajatnya menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat lain. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ittaqul mala'ina thalath. Qila mal mala'inu thalathu ya Rasulullah. Qala in yaq'uda ahadukum fi dhilli yustadhallu fihi aw fi tariqin aw fi nakh'i ma. Jauhilah tempat-tempat yang mendatangkan laknat yang 3. Dikatakan, apa itu tempat-tempat yang mendatangkan laknat yang 3 itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, salah seorang dari kalian duduk atau buang hajat di tempat yang dipakai berteduh, atau di jalan, atau di sumber mata air. Ya, sama tadi hadis sebelumnya ini tentunya tentang 3 tempat ini. Tempat orang berteduh, di jalan, dan juga sumber mata air. Termasuk dalamnya adalah sumur dan seterusnya. Hadis selanjutnya, hadis nomor 4 dengan sanad hasan. Ini tadi hadis nomor 3 saya tidak syarahkan lagi karena sudah kita rincikan di 2 hadis sebelumnya. Hadis nomor 148 dari Hudzaifah bin Usaid, bahwa Nabi SAW bersabda, saya ulangi, dari Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu. Ya, jadi kalau ada nama sahabat lebih baik kita memuji atau mendoakan seperti itu, bahwa Nabi SAW bersabda, man adal muslimina fi turuqihim wajabat alaihi la'natuhum. Barang siapa yang menyakiti kaum muslimin pada jalan-jalan mereka, maka ia pasti ditimpa laknat mereka. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad hasan. Ada sedikit tambahan dalam syarah hadis ini dibanding atau ditambahkan dari hadis-hadis sebelumnya. Hadis ini lebih cenderung menjelaskan kepada kita sebuah hukum lain, yaitu kalau ada orang yang melakukan buang hajat di 3 tempat tadi itu, maka bagi orang yang lewat boleh melaknatnya. Kan melaknat ini dilarang oleh Nabi SAW, kecuali orang yang layak kena laknat itu. Ya. Maka salah satunya kata ulama hadis adalah orang yang melakukan perbuatan ini. Makanya Nabi SAW mengatakan mereka pantas kena laknat mereka. Kalau kita sembarangan melaknat orang, mengutuk orang, mendoakan buruk, itu berarti akan kembali kepada kita sendiri. Gak boleh kita sembarangan. Ya, seperti orang menyatakan orang lain kafir misalnya. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan kekufuran kepada seseorang, maka akan kembali kepada salah satunya. Kalau orang yang terucapkan atau ditarikan target itu adalah benar kafir, ya sudah. Kalau tidak, kembali kepada pengucapnya. Begitu juga dengan masalah laknat. Laknat ini masuk mengutuk, mendoakan keburukan segala macam. Kalau orang itu tidak layak, karena perbuatannya memang tidak layak dikutuk misalnya, maka akan kembali kepada pengucapnya. Tetapi khusus perbuatan ini ada jalur dibolehkan oleh Nabi SAW karena mereka merusak, ya, seakan-akan merusak fasilitas umum ataupun yang digunakan oleh umumnya manusia. Beda dosanya, kita kalau buat dosa hanya antara kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita buat dosa yang akhirnya menyebar kemana-mana, gitu kan?
maka ini yang menyebar kemana-mana lebih besar tentunya hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kerusakannya lebih merata. Kalau ada orang berzina dia sendiri, dia berdosa antara dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus taubat kepada Allah. Tapi kalau ada orang sengaja buka fasilitas zina itu, ya, dia memang membuka fasilitasnya, diskotiknya, segala macam tempat perzinahannya, maka ini bahaya sekali, bisa mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa membuka orang-orang lain melaknatnya karena sudah terlalu menyebar kerusakan yang ada dari dia. Hadis selanjutnya nomor 149 dan hadis nomor 5 dari kitab kita ini, Hasan li ghairihi, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kita katakan radhiyallahu anhuma berarti dua-duanya diridhai oleh Allah, karena Jabir dan ayahnya Abdullah dua-duanya sahabat Nabi. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Iyyakum wat-tagrisa ala jawadit tariq, fa innaha ma'wal hayyat was-siba' wa qada' al-hajati 'alayha fa innaha al-mala'in. Jauhilah bermalam di tengah malam. Ada titik-titik di situ karena memang hadis ini ada lanjutannya, cuman seakan-akan dalam buku ini diambil yang dibutuhkan sebagai saksi bahasannya. Ada putut nomor 191 di bawah. Jawad dalam hadis ini dengan dal ditasydid, jamak daripada jaddah. Dalam kitab asli yang ada di titik-titik itu adalah wassalatu 'alaiha, dan salat di atasnya. Aku tidak mencantumkan karena ia diriwayatkan oleh rawi dhaif secara sendiri. Lihat as-sahihah. Maksudnya di sini Syekh Albani rahimahullah menitik beratkan ada sesuatu yang saya hilangkan di sini dari titik-titik itu, karena beliau menganggap potongan hadis yang harusnya di situ ada itu khusus potongan itu diriwayatkan oleh seorang perawi dhaif atau yang lemah. Dikatakan jauhilah bermalam di tengah jalan karena ia adalah tempat bermalamnya ular-ular dan binatang buas. Jauhilah buang hajat di sana karena ia adalah pemicu laknat. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan rawi-rawinya adalah thiqat atau terpercaya. Di sini teman-teman sekalian kita lihat bagaimana Nabi SAW memberikan peringatan tambahan selain daripada hadis-hadis yang sebelumnya tentang larangan bermalam di tengah jalan. Ya, artinya umum orang lewat di situ itu ya sudah umum ya, artinya orang pastinya kalaupun harus menginap, kita lagi keluar kota naik mobil misalnya perjalanan jauh sudah sangat ngantuk. Alhamdulillah sekarang ada rest area banyak ya. Ataupun kalau kita harus nginap, kita harus mampir ke samping kiri ya, pinggir jalan yang sudah diberikan di bahu jalan yang memang tempatnya orang untuk memperbaiki mobilnya, beristirahat sejenak misalnya. Makanya sudah kalau orang di tengah jalan ini yang halal tidak boleh ya. Semua ini larangan terjadi karena menghalangi jalan orang lain. Jadi tidak boleh karena kesalahan kita atau kebutuhan kita lalu kita menghalangi orang lain. Ya. Ini tidak boleh sama sekali. Karena saya lihat kadang-kadang ada orang, karena ada satu kejadian yang bagi dia unik di pinggir jalan, lalu kemudian dia berhenti atau dia memperlambat jalannya. Sekarang kan orang kalau naik mobil, ya, kalau kita lihat pemicu macet itu biasanya, orang kalau ada sesuatu misalnya di sana ada orang ban mobilnya pecah, atau mungkin ada orang sedikit cekcok ribut di pinggir jalan, kemudian dia berhenti atau dia tidak berhenti, mungkin dia kurangi kecepatan, mungkin dia dari 60 jadi 40 misalnya, otomatis yang di belakangnya jadi 30, nggak mungkin 40, tabrak pasti kan gitu. Di belakangnya jadi 20, di belakangnya jadi 10, di belakangnya macet semua nih. Ini bisa masuk dalam masalah ini, tidak boleh menghambat orang gitu. Jadi kalau tidak ada urusan sama kita, ya sudah kita jalan saja. Kecuali kita ada urusannya, atau kita mau bantu, kita sekalian ke pinggir gitu. Jangan menghambat orang lain. Saya berapa kali melihat kasus-kasus macet ini. Kadang-kadang kalau kita sudah tiba di titik paling depannya, nggak ada apa-apa di sini. Hanya ada orang ngobrol, ada orang yang lambat, ada orang yang apalah itu, yang tidak perlu semuanya. Ya. Maka sesuatu yang bisa menghambat orang lain, merupakan fasilitas bisa masuk dalam ancaman-ancaman seperti ini. Ya, walaupun di sini yang disebutkan adalah masalah tidur, karena umumnya orang kalau tidur itu kan lama di situ ya, lama dia di situ dan akhirnya bisa menghambat lebih lama lagi orang-orang. Tapi dalam hadis ini disebutkan diantara hikmah selain mengganggu orang, karena dia adalah tempat bermalamnya ular-ular dan binatang buas. Artinya seperti itulah binatang, ngantuk dia tidur di mana saja, gitu kan? Dan Anda manusia tidak boleh sama dengan itu. Ya. Dan beliau mengatakan, ini yang disaksi bahasan kita, jauhilah buang hajat di sana, karena ini adalah pemicu laknat, sebagaimana saya bilang tadi, dilaknat oleh Allah dan dilaknat juga oleh para manusia.
Hadis selanjutnya nomor 150, urutan 6 dalam bab kita atau kitab kita ini, Hasan li ghairihi dari Makhul. Dia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala bi abwabil masajid." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di pintu-pintu masjid. Diriwayatkan oleh Abu Dawud di marasilnya. Tentu kalau pintu masjid jelas ya, artinya sangat tidak baik untuk buang air kecil atau buang hajat di situ. Baik itu di masjid ataupun di tempat-tempat lain, di rumah orang dan semuanya atau di rumah dia. Dan ini umumnya orang tidak lakukan tentunya. Tetapi ada sebuah poin yang ulama datangkan dalam hadis ini, mengatakan dan masuk dalamnya adalah sesuatu yang bisa mengganggu pintu-pintu masjid itu. Ya mungkin aromanya paling tidak. Ya, maka disarankan kalau ada yang bangun masjid, menjauhkan antara tempat buang hajat ini dengan pintu-pintu utama masjid. Supaya baunya tidak masuk ke dalam masjid. Ya, sudah sangat tepat di belakang masjid, sedikit jauh di samping masjid, ya, sehingga tidak berkenaan dengan masalah ini. Karena ada sebagian masjid mungkin terlalu dipaksakan bentuknya, sehingga WC itu sangat dekat dengan pintu utama, bahkan ada yang dekat sekali dengan tempat imam, sehingga bau selalu aja masuk dalam masjid, gitu kan. Sedikit saja bocor WC itu, maka bisa masuk baunya ke seluruh masjid, dan ini mengganggu orang sholat. Terganggulah orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya juga sarankan teman-teman sekalian, bagi yang ingin membangun masjid jangan setengah-setengah. Bersedekah di jalan Allah ini jangan setengah-setengah. Jadi maksain diri untuk bangun masjid tapi memang asal jadi. Kalau nggak mampu untuk membangun yang bagus, ajak teman-teman yang lain. Toh kita ajak mereka, mereka ikut menyumbang, kita juga dapat pahala mereka karena kita yang ajak, gitu kan. Daripada harus bangun masjid asal jadi saja. Ya, dan ini sayang sekali. Saya berapa kali dihubungi oleh teman-teman dari Timur Tengah. Setelah salam mereka, "Bang Khalid, saya dengar ada yayasan gini-gini bangun masjid." Ya, saya mau bangun masjid. Baik, saya bilang, "Anggarannya berapa?" Dia sebutkan anggarannya misalnya. Dia pribadi, "Saya punya 50.000 real, 60.000 real." Antara 150 sampai 200 juta misalnya. Baik, saya bangunkan Anda musholah kecil. Untuk masjid tidak mungkin, saya bilang. Terus dia bilang, "Enggak, saya mau masjid. Biasanya saya nyumbang, ada masjid cuman 100 juta, 150 juta orang Indonesia, jadi masjid." Saya bilang itu bukan masjid. Kecuali memang Anda mau asal jadi. Keramiknya yang nomor keberapa, semennya dikurangin, ya kualitasnya. Akhirnya baru 3 bulan, 4 bulan keramiknya udah pecah. Dindingnya berlumut semuanya. Ya keran-kerannya rusak semua. Maka untuk apa? Kita ini untuk amal jariah kan. Jadi lebih baik kita berpikir sesuatu yang baik sekalian. Sekali lagi, kalau kita tidak mampu untuk sendiri, ajak orang lain. Supaya maksimal dalam masalah ini. Ini sedikit hikmah ditambahkan dalam masalah hadis ini ya, karena ini berhubungan dengan masalah masjid. Sebagaimana juga kita tahu memang membangun masjid adalah ibadah yang sangat baik. Ya, Nabi SAW mengatakan, sampai membangun masjid untuk Allah di muka bumi, Allah bangunkan baginya istana di surga. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, tidak semua orang di antara kami mampu bangun masjid." Kata Nabi SAW, Allah akan berikan pahala ini bagi siapapun yang membangun masjid, walaupun dia menyumbang hanya seperti ukuran sarang burung saja. Artinya kalau kau tidak mampu sendirian, masuk bergabung sama orang-orang. Mungkin di antara uang kita sumbangkan itu dibelikan semen, batu, digabunglah. Kita juga punya andil dalam masjid itu, sehingga diberikan juga istana di surga. Tentu akan berbeda orang yang mengeluarkan utuh dia sendiri dengan tidak gitu. Saya menemukan ada orang-orang yang memang punya kemampuan, Masya Allah. Kalau dia mampu sendiri, dia tidak akan ajak orang lain. Itu masuk akal saja. Ya. Kadang-kadang di bulan Ramadan, saya pernah coba ingin ikut partisipasi, membawa beberapa jemaah kita ikut menyumbang di Masjid Nabawi, membuka puasakan orang supaya dapat pahala besar gitu. Saya coba telepon teman saya, Dr. Hussein Hafizahullah Al-Jabiri, beliau mengajar dosen di Madinah sekarang. "Akhi, bisa nggak gini-gini?" Bilang, "Khalid, mustahil. Mereka sudah turun-temurun itu. Dan tidak mau terima sumbangan dari orang lain, karena mereka merasa mereka masih mampu. Kalau ada celah baru mereka buka itu." Tapi alhamdulillah akhirnya kami menemukan ada beberapa yayasan yang resmi. Ya, kalau di Mekah itu, kalau Bapak Ibu masuk ke Tower Jam yang besar ya, Tower Zam-Zam itu di lantai mallnya itu lurus sampai mentok, sebelah kanan ada kantor berwarna hijau. Kemarin sempat saya angkat di Instagram itu beberapa tempat-tempat sumbangan yang bisa kita nyumbang di sana. Ternyata mereka punya program banyak sekali. Termasuk kalau mau buka puasakan orang di Masjid Haram, kita tinggal bilang, "Saya mau buka puasain orang per hari," sampai 1.000 orang pun mereka terima. Ya, tinggal 1 bulan, tapi ini lebih baik sebelum Ramadan atau di awal-awal Ramadan.
Karena sempat kemarin masih sepekan sebelum Idul Fitri, ada beberapa jamaah yang mau nyumbang sudah ditolak sama mereka. Kan masih ada 6 hari, dia bilang sudah full, nggak bisa lagi. Kita mau terima dari mana gitu. Ya. Tapi ini termasuk hal yang mungkin kita bisa lakukan ya. Baik, bagi juga orang yang punya masjid, maka saya sarankan masjid ini juga dirawat, dijaga, ya, di follow up. Bukan cuma, oh masjid itu pernah saya bangun tuh di Kalimantan sana. Pernah saya bangun, 10 tahun, tidak pernah dilihat. Tidak pernah tahu bagaimana perkembangannya. Mungkin butuh perbaikan, butuh renovasi. Itu kan istana kita di surga. Harusnya dijadikan wasiat kepada anak-anak. Sana ada masjid ya, perbaikin, perhatikan. Letakkan imam yang hafid Quran, tolong carikan imam hafid Quran, gaji, biaya. Jadi di follow up. Apa yang bisa di sana buat TPA baik, biarkan selalu pengurus masjid konsultasi sama kita, komunikasi sama kita, sehingga kita selalu kontak sama masjid tersebut. Jangan ditinggalkan, karena sayang kalau ditinggalkan ini ya. Dan kita juga punya kewajiban teman-teman merawat masjid dan menghilangkan pemahaman sebagian orang bahwa masjid itu kotor, masjid itu tidak rapi. Pokoknya kita kalau masuk masjid begitu, ya, WC-nya kotor, masjidnya tidak rapi. Maka Allah menyampaikan kaki kita ke masjid itu bukan untuk kita menghina rumahnya Allah. Ya usah sholat di sana tuh, karena sana masjidnya kotor. Kita seperti menghina rumahnya Allah. Enggak. Allah mampirkan kita di situ sebab Allah ingin kita punya andil. Tanya diri kita sendiri, apa yang harus saya lakukan? Masuk ke masjid karpetnya kotor, ganti karpetnya. Mampir sementara ke toko karpet, ganti. Anggap dipakai setahun saja. Alhamdulillah. 365 hari kali 5 waktu sholat. Itu kalau kita lihat pahalanya hari kiamat, kita berharap seluruh tabungan kita berikan karpet buat masjid. Maka tidak seberapa, keran airnya, WC-nya, ganti keramik-keramiknya, lakukan renovasi. Maka itu juga punya andil dalam setiap amal saleh. Baik, selanjutnya, tentu ini karena berhubungan masalah menjaga kebersihan masjid ya. Karena tadi dilarang kencing di pintu masjid ini, masuk dalamnya adalah semua yang berhubungan dengan masalah perawatan masjid itu sendiri. Hadis selanjutnya nomor 151, tepatnya hadis nomor 7 dengan sanad sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yastaqbil al-qiblata wa lam yastadbirha fil ghaid kutiba lahu hasanah wa muhiya anhu sayyi'ah." Ini masalah menghadap dan membelakangi kiblat ya, kalau buang air besar, buang air kecil. Barang siapa tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya pada saat buang hajat, maka ditulis satu kebaikan untuknya dan dihapus darinya satu keburukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dan rawi-rawinya adalah semua rawi-rawi yang sahih atau bisa diterima. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, larangan tentang menghadap kiblat dan membelakanginya di tempat buang hajat telah hadir dalam beberapa hadis sahih yang masyhur. Kemasyhurannya tidak perlu disebut berulang-ulang karena ia adalah larangan yang jelas. Wallahu alam. Artinya di sini sangat jelas penekanan dari Nabi SAW untuk seseorang itu tidak menghadap dan membelakangi kiblat pada saat buang hajat. Ya. Hadis ini dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain adanya larangan untuk menghadap dan membelakangi kiblat. Dan kalau ada orang tadi misalnya, jangan Bapak Ibu sekalian merasa rugi hanya karena panggil tukang merombak posisi WC. Karena kalau kita lakukan itu, maka di sini janji Nabi SAW, siapa yang buang hajat, buang besar, tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya karena tahu ini adalah larangan dalam agama, maka dicatat baginya satu pahala setiap kali dia buang hajat dan dihapus dari satu dosa. Kalau kita rombak sekarang WC kita, kemudian berjalanlah sampai kita meninggal, bahkan anak cucu kita jadi faham itu tidak boleh misalnya, berapa banyak pahala yang kita panen gitu. Jadi jangan hanya karena tidak mau merombak ini, takut nanti ini, ganti keramiknya, ganti granitnya, ganti marmernya. Nggak ada sesuatu yang rugi gitu loh. Karena ini adalah bagian daripada syariat kita. Dan diambil daripada hadis ini juga tentang pentingnya menghormati kiblat. Ya, menghormati kiblat kita. Jadi supaya kiblat itu tidak dihadapkan padanya karena kita menghadap hanya untuk sujud, berdoa kepada Allah, berzikir. Maka jangan dihadapkan padanya hal-hal yang negatif ya. Sebagian ulama bahkan menitik beratkan, dan saya lihat ini tradisi di beberapa kota di Indonesia sangat bagus itu sebenarnya. Saya pernah sampaikan ini ke beberapa masyayikh atau ulama dan mereka mengatakan itu termasuk adab yang baik. Nah, saya ingat waktu saya masih kecil dulu, nenek saya selalu larang saya kalau ngelonjorin kaki menghadap kiblat. Ya. Itu beliau yang menyampaikan itu ijtihad saja ya. Waktu saya masih kecil saya nggak paham. Jadi kalau saya lagi ngelonjorin kaki, nggak boleh ngelonjorin kaki menghadap ke kiblat. Saya belum faham itu. Walaupun ini tidak ada hadisnya, tapi sebagian ulama mengambil hikmah dari hadis ini ternyata
kalau penghormatan terhadap kiblat sangat penting. Ya, di antaranya hanya karena masalah begitu saja, gitu kan. Maka ini semestinya juga dijaga sebagai adab. Kalau saya lihat di dalam keluarga kami, orang-orang tua kami dulu, memang seperti itu. Kalau saya lihat tegas masalah ini, bahkan saya dilarang untuk melonjorin kaki di depan orang lebih tua misalnya. Kita dilarang sekali. Maka ini adab-adab yang sangat bagus untuk dijaga. Walaupun kalau orang lagi duduk tidak dilarang, tetapi ada baiknya, ya. Ada baiknya. Atau orang tua duduk di bawah, kita duduk di atas, maka ditegur, gitu kan. Nggak boleh, harus duduk di bawah juga. Kadang-kadang kita membiarkan anak-anak kita duduk di sofa, kita di bawah. Panggil dia, nak duduk di bawah. Karena ibu sama ayah duduk di bawah. Biasakan dari kecil. Ya, karena itu adalah adab yang sangat baik. Tapi kita kembalikan ke masalah kiblat, ya. Dan ini juga termasuk hal-hal yang mendasar yang banyak ditarik oleh para ulama tentang masalah, ada juga yang menarik tentang masalah biologis, ya. Dianjurkan kalau melakukan biologis itu tidak menghadap ke kiblat atau membelakanginya atau melawan arahnya lah, ya. Ini anjuran sebagian ulama, ya, tentang masalah perilaku ini diambil daripada hadis-hadis seperti ini. Baik, kita masuk sekarang ke bab nomor 2 dalam kitab kita ini, ancaman kencing di air, tempat mandi dan juga sarang rayap. Hadis nomor 152, tepatnya hadis nomor 1 dalam bab ini khususnya. Dengan sanad sahih dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyubala fil ma'ir rakid. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di air yang diam atau tergenang. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah dan juga An-Nasa'i. Tentu ada sebuah pelajaran juga di sini, kalau air mengalir, sungai, laut masih dibolehkan karena sifatnya air itu mengalir. Sebagaimana dalam bab wudu juga bolehnya kita berwudu di air yang mengalir. Walaupun mungkin di situ ada kontaminasi bakteri atau maaf najis, tetapi karena luas kayak sungai atau apa saja kita lagi uduk, gitu kan, ternyata ada emas lewat di sana, ya. Tapi jauh dari kita, gitu kan. Maka dia tidak merusak air itu karena kecilnya dan besarnya laut ini atau sungai ini, gitu. Selama itu mengalir. Di sini Nabi SAW melarang, dan ini semua sama. Faedah yang diambil adalah dari hadis-hadis sebelumnya, agar tidak mengganggu fasilitas umum atau jangan merusaknya atau mengganggu orang lain, ya. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang ciri orang-orang beriman, khairun nasi anfa'um linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain, ya. Maka ini semua termasuk yang harus diperhatikan, dan ini berhubungan dengan hadis-hadis sebelumnya tentunya. Hadis nomor 2, tepatnya hadis 153 dari awal bab kita atau dari awal kitab kita. Dengan sanad sahih dari Bakr bin Ma'iz, dia berkata radhiyallahu anhu, aku mendengar Abdullah bin Yazid menyampaikan hadis radhiyallahu anhu juga dari Nabi SAW. Beliau bersabda, la yunqa'u baulun fi tastin fil bait fa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi baulun muntaqa wa la tabulanna fi magsalik atau fi magsalik, ya. Air kencing jangan dikumpulkan di bejana dalam rumah, karena malaikat tidak masuk rumah yang ada kencing yang dikumpulkan di dalamnya. Dan janganlah kamu kencing di kolam tempatmu mandi. Maksudnya tergenang airnya, ya. Diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Awsat, ini nama buku Al-Mu'jamul Awsat, dengan sanad Hasan dan Al-Hakim. Dia berkata sanadnya sahih. Hadis ini tentu menganjurkan, ya, agar seorang muslim tidak menampung kotorannya, ya. Tidak menampung kotorannya. Saya tidak tahu tentang kebenaran informasi itu, tapi kemarin pada saat kami bimbing umrah plus Turki, ada satu tour guide-nya Turki ini yang menjelaskan tentang masalah parfum-parfum yang dipakai oleh para sultan-sultan pada masa kejayaan Utsmaniyah itu kan. Cukup banyak yang ini, yang itu dijelaskan sama dia. Terus kemudian sempat dia selipkan. Dia bilang, apa anda tahu bagaimana perbedaan antara kerajaan Islam dengan kerajaan non-Muslim dulu? Di zaman itu, ya, ada kerajaan Romawi segala macam. Mereka dulu tidak mengenal hal-hal yang seperti ini, termasuk masalah buang hajat, buang yang besar, buang kecil. Dan sampai hari ini mereka memang tidak cebok, kan gitu. Kebanyakan kan, mereka menggunakan tisu, tidak menggunakan air segala macam. Dan itu kan memang, bahkan banyak umat Islam yang ikut-ikutan WC-nya seperti itu. Padahal kita tidak bisa, kecuali dengan air, ya. Kalau di negara-negara kafir, negara mereka mungkin masih bisa kita maklumi. Saya itu hari diundang ke Australia, susah. Sampai kemudian sepupu saya ada di sana. Saya minta bawain wadah apa yang bisa kita pakai. Sudah terbiasa dengan air gitu. Tapi kalau di Indonesia, yang kita anggap negara Islam, mayoritas Muslim ikut-ikutan, ini kenapa ini?
Harusnya kan memang ada airnya gitu kan. Tapi dia bilang, di zaman kerajaan-kerajaan dulu, termasuk kerajaan yang ada di Perancis itu, mereka, raja-rajanya, mereka punya istana besar-besar gitu kan. Mereka tidak punya WC karena mereka tidak tahu itu untuk itu. Maka caranya mereka taruh di bejana-bejana, di wadah-wadah ditaruh untuk raja-raja mereka. Dan itu mereka setiap kali mau buang hajat begitu, mau hajat begitu selalu. Dan kalau sudah penuh gitu, keluarlah bau yang tidak sedap tentunya. Maka mereka mengeluarkan parfum yang ada toiletnya itu. Awal mulanya kata dia begitu, Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Awal muara kisahnya begitu, sehingga mereka semprotin ruangan itu. Ya. Bahkan lebih jauh, ya, bahkan lebih jauh dia cerita, dia bilang kadang-kadang mereka karena istananya tinggi-tinggi, bejananya kalau sudah kotor nggak dibersihkan, dibuang. Nah kadang-kadang ada orang yang kena di bawah, gara-gara itu dibuatlah ide payung. Tapi ini jangan dimasukin dalam pelajaran kita, hanya selingan saja. Karena dia sampaikan ke saya kemarin, baru waktu yang berapa bulan lalu sempat ya. Tapi saya lihat memang orang ini banyak baca buku ya. Banyak orang yang kelihatan cerdas dan Masya Allah dia banyak sekali informasinya. Ya, yang jelas teman-teman sekalian, kita kembali ke makna hadis ini. Ke makna hadis ini kalau kita dilarang untuk buang air kecil ataupun buang air besar di air yang tergenang. Ya, di air yang tergenang tidak mengalir ya. Ya, seperti bak dan sebagainya ini termasuk hal yang dilarang. Begitu juga dengan malaikat dikatakan dalam hadis yang selanjutnya tidak akan masuk rumah di mana ada kotoran yang sengaja ditampung. Ya, ini mungkin kalau kita ambil pelajaran-pelajarannya termasuk ibu-ibu kalau anaknya buang air walaupun pakai pembalut atau apalah ya. Saya tidak sebut nama itu karena takut nanti dianggap promosi iklan. Yang jelas yang sering digunakan oleh pembalut anak-anak ya. Untuk mereka buang air besar ini kalau selesai langsung dibuang saja. Kalau dikerasik dibuang di tempat yang aman. Jangan sampai dibiarkan tergeletak walaupun kita mengantuk segala macam. Karena ancamannya berat. Kapan ada kotoran tercecer di mana-mana, maka membuat malaikat tidak masuk. Tidak masuk berarti tidak akan membawa rahmat Allah SWT. Karena mereka masuk membawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana pernah saya bilang, Bapak Ibu usahakan beli buku yang judulnya Rumah-Rumah yang Tidak Dimasuki oleh Malaikat. Itu usahakan dimiliki dan baca seperti apa sih rumah yang dilarang itu, sehingga kita bisa tahu dan menjauhkan rumah kita dari hal-hal yang seperti ini. Juga yang dimaksud dengan potongan hadis, dan janganlah kalian kencing di kolam tempat kalian mandi, maksudnya adalah bak air yang kita nampung ya. Tidak masuk dalam ini kalau di bathtub segala macam kita lagi mandi pakai shower ada lubang terbuang, itu nggak masalah karena airnya mengalir ya. Ya, kalau ini airnya tidak mengalir tidak boleh, termasuk kolam renang ya. Bukan di situ tempat buang hajat itu ya. Mengganggu orang lain walaupun dia bilang airnya nanti dibersihkan. Sudahlah, intinya tidak usah buang hajat. Yang pernah melakukan bertaubat kepada Allah. Waktu masih SD, Allahu alam. Baiklah, selanjutnya hadis nomor 154, hadis nomor 3. Dengan sanad sahih dari Humaid bin Abdurrahman, dia berkata, aku bertemu dengan seorang sahabat yang menyertai Nabi SAW seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyertai beliau. Dia berkata, nah Rasulullah SAW an yamtashita ahaduna kulla yaumin au yabula fi mugsalahi. Rasulullah SAW melarang salah seorang dari kami bersisir setiap hari atau kencing di tempat kolam mandinya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai di awal sebuah hadis ya. Yang diambil daripada atau pelajaran hadis ini masalah menyisir ini ya. Yang dimaksud adalah seringnya orang menyisir rambut kalau sudah rapi pun. Dan ini ada bahasan ulama secara khusus. Maksudnya kalau dia udah sisir rapi, ikuti dengan was-was, akhirnya disisir terus-menerus, ini akhirnya bisa mengganggu ya. Ini ada sedikit bahasan sendiri berhubungan dengan masalah ulama, tapi bukan berarti juga tidak disisir karena Nabi SAW menyuruh untuk menyisir rambut. Ya, sebagaimana beliau mengatakan man kana lahu syar falyukrimhu. Siapa yang Allah karuniai rambut maka dia semestinya menghormati dan merawatnya ya. Dan Nabi SAW selalu tampil dalam kondisi tersisir rapi rambut beliau. Sementara juga ada sahabat yang pernah masuk masjid rambutnya berantakan, beliau bilang suruh orang ini keluar sisir rambutnya dengan rapi kemudian masuk. Tapi ada dinukil oleh para sahabat hadis bahwasanya Nabi SAW melarang kami sering melakukan ini. Maksudnya kalau sebagian ulama mengatakan kalau sudah rapi gitu kan. Karena ada orang begitu sudah rapi masih tetap saja. Kemungkinan mungkin ada pengaruh kepada nanti
pandangan orang ataupun kekuatan rambut itu sendiri sering ditarik dan segala macam, mungkin masuk dalam masalah itu. Tapi yang jadi saksi bahasan kita adalah yang potongan kedua hadis, yaitu kencing di dalam kolam mandinya. Maksudnya adalah kolam tempat dia berendam, ya. Kalau zaman dulu orang mengatakan kolam itu memang kayak sama dengan bathtub kita sekarang, tapi mereka tidak punya tempat pembuangan airnya, jadi diisi pakai wadah-wadah bejana, nanti dibuang lagi, ya, dengan cara dikeluarkan lagi air tersebut. Nah, ini biasanya akan ada kotoran tertampung, yang mirip tadi kalau mungkin dibahas masalah kolam renang itu kalau zaman sekarang, ya. Ya, maka itu sebaiknya dihindari karena semuanya itu mendatangkan dosa karena dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Allahu alam. Ini bahasan kita. Baik, sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, kami mau menginformasikan ada kegiatan Adha Fam bersama kami untuk Idul Adha, ya, berkurban. Dan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut bisa temui teman-teman nanti yayasan di depan insyaallah. Ya, kami menawarkan dari sekarang karena memang termasuk bagian daripada sunnah Nabi SAW itu mengambil waktu yang cukup, spare waktu yang cukup untuk menyiapkan kurban itu. Bahkan para sahabat ridwanullahi alaihim mereka mempersiapkan kurbannya 6 bulan sebelum Idul Adha. Mereka beli, lalu mereka gemukkan, nanti diberikan kepada Allah SWT maksimal. Ya, bagi yang berminat insya Allah bisa menghubungi langsung, dan bagi bapak-bapak yang berminat untuk ikut belajar menyembelih, maka bisa insya Allah ikut di hari hanya itu untuk menyembelih. Cuma memang qadarullah tahun ini insya Allah saya akan bimbing haji, bulan depan di Agustus insya Allah akan berangkat, maka mungkin akan dibantu oleh teman-teman yayasan dan teman-teman staf kantor, ya. Daerah penyembelihnya sekitar di Ciawi nanti. Ada sekitar 1000 ekor domba yang kami siapkan untuk itu. Kalau ada jemaah yang mau partisipasi insya Allah. Itu saja, kalau tidak dititipkan juga bisa dititipkan insya Allah. Dan kalau yang di daerah Jabotabek berminat untuk mengambil sebagian dagingnya termasuk sunnah Nabi SAW, nanti bisa dibahasakan. Kalau tidak diamanahkan pun tidak ada masalah insya Allah. Allahu a'lam. Baik, ini penyampaian saya. Mohon maaf kami tutup dulu sampai sini karena hari Jumat dan saya harus juga berangkat pada hari ini ke Bangka Belitung, ada tablik akbar di sana. Maka saya insya Allah harus langsung ke bandara sekarang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.